Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwin Windani dari kelas A, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Bilangan, Filsafat dan Sejarah Matematika yang diampu oleh Dr. Andes Dedi Nurjamil MPD. Pada video kali ini saya akan membacakan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 10, juga akan memaparkan isi kandungan dari surat Al-Kahfi tersebut. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundiral ladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba fala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laza'iluna ma'alaiha sa'idan juruja. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba idza awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Shadaqallahul adzim. Surat Al-Kahfi terdapat pada juz 15 dalam Al-Quran. Surat ini merupakan surat ke-18 dan terdiri dari 110 ayat. Surat Al-Kahfi diturunkan di kota Mekah sehingga termasuk golongan surat Makkiyah, kecuali ayat 38 dan 86 sampai 101 yang merupakan ayat Madaniyah. Dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ati ada'alahu minan nuri ma baina jum'ataini. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, cahaya akan meneranginya di antara dua Jumat. Kisah pertama adalah kisah Ashabul Kahfi yang berarti para penghuni gua. Kisah ini dimulai pada ayat ke-9 sampai ke ayat 26. Akan tetapi, inti kisah ini terdapat di ayat 13 dan 14 yang artinya, kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk, dan kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka pun berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami, kalau demikian, telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Quran Surat Al-Kahfi ayat 13-14. Mereka adalah para pemuda yang beriman, yang teramat sadar bahwa masa muda adalah masa berkumpulnya dua kekuatan fikriyah atau pikiran dan jasadiah atau fisik, sehingga alangkah naib dan bodohnya bila dua potensi ini diabaikan dan dibiarkan berlalu tanpa makna berarti.
Lihatlah Ashabul Kahfi. Sebelum mereka mengasingkan diri ke gua demi menjaga dan mempertahankan akidahnya, mereka dengan kekuatan itu digunakan untuk menyuarakan kebenaran dan menegakkan kalimat tauhid, sekalipun konsekuensinya harus berhadapan dengan kezaliman penguasa. Ringkasnya, pelajaran penting dari kisah ini adalah pemuda dan iman, karena kepemudaan akan menjadi sia-sia tak berarti tanpa adanya iman yang membingkai dua kekuatan yang ada padanya. Kisah kedua mengenai Sohibul Jannatain atau pemilik dua kebun. Kisah ini dimulai dari ayat ke-32 sampai ayat ke-44. Intisarinya terdapat di ayat ke-35 dan ke-36, yang artinya, dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku kembali kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 35-36. Maksudnya, pemilik dua kebun itu jatuh pada kekafiran karena keingkarannya akan nikmat Allah atasnya dan tidak beriman kepada hari kiamat. Tak heran bila ia merendahkan saudara muslim yang menasihatinya agar bertaubat. Kisah ini mengajarkan kepada kita pentingnya harta dan iman. Betapa harta akan menjadi musibah, malapetaka yang menghinakan pemiliknya di dunia dan di akhirat bila iman tidak mewarnai visi dan misi mencari harta. Kisah ketiga adalah Musa alaihissalam menuntut ilmu kepada Khidir alaihissalam. Tepatnya adalah perjalanan Nabi Musa dalam mencari hakikat ilmu dan guru kepada Khidir, yang dimulai dari ayat ke-60 sampai ayat ke-82. Inti dari kisah ini adalah bahwa ilmu itu milik Allah, dan Allah memberi ilmu dan memuliakan manusia dengan ilmu bagi siapa yang ia kehendaki. Karena itulah betapa tidak layaknya setiap yang diberi ilmu merasa sombong, merasa dirinya lebih hebat, lebih pintar, lebih berilmu dari yang lain. Sejatinya ketundukan dan keimanan kepada Allah dan ilmunya yang selalu makin tawadu, ridho dan tawakal atas apa yang menjadi ketentuan Allah atasnya. Karena itulah pelajaran dari rangkaian kisah ini adalah pentingnya ilmu dan iman. Betapa ilmu tanpa iman bagaikan memelekkan mata dalam kegelapan tanpa sedikit pun cahaya. Bagai pisau yang berada di tangan orang tanpa terakal. Berbahaya dan sangat berbahaya. Rakyat semakin miskin dan menderita, etika dan moral semakin terkikis, keamanan semakin menipis. Bila dirumut akarnya adalah ulah sebagai manusia yang pintar namun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir adalah kisah Zulkarnain, yang berarti pemilik dua tanduk. Kisahnya dimulai dari ayat ke-83 sampai ayat ke-98. Intisari kisahnya ada di ayat 86 sampai dengan 88, yang artinya, kami berfirman, hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka dengan mengajak mereka pada iman. Berkata Zulkarnain, adapun orang yang dolim, maka kami kelak akan mengazabnya. Kemudian dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan. Dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Quran Surat Al-Kahfi ayat 86-88. Pelajaran yang bisa digali dari kisah Zulkarnain adalah pentingnya kekuasaan dipegang oleh orang yang bertauhid, yang memiliki kesadaran penuh bahwa kedudukan dan kekuasaan adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, bukan ajang euforia, pamer harta, merasa memiliki status tinggi di mata manusia, apalagi ajang kesombongan. Dengan kesadaran akan hak dan kewajiban penguasa dilandasi nilai-nilai iman dan Islam, akan terjadi keadilan dan sebab tersebarnya kebaikan. Jadi hamba Allah Ar-Rahman adalah yang selalu berdoa agar Allah menjadikannya pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi pelajaran pentingnya adalah kekuasaan dan iman. Tanpa iman, kekuasaan akan melenceng dari sifat asalnya, yaitu melindungi dan mengayomi. Sebaliknya, menjadi binatang buas yang siap menerkam siapa saja yang menghalangi kepentingan kekuasaan itu. Dari rangkaian kisah di surat Al-Kahfi, minimal 5 kekuatan yang mutlak harus dimiliki oleh Islam dan kaum muslimin dalam upaya merealisasikan kebenaran, menggetarkan musuh-musuh Islam, dan meraih keberhasilan hidup di dunia dan di akhirat. 5 kekuatan itu adalah: 1. Kekuatan keberanian masa muda. Perpaduan antara kekuatan rohani, akal, dan jasmani. 2. Kekuatan perekonomian, modal atau harta yang menjadi sarana terlaksananya aktivitas dakwah dan mudahnya urusan Islam dan kaum muslimin. Kekuatan ilmu untuk mengenali, meluaskan, dan menerapkan kebenaran di setiap lini kehidupan masyarakat. Kekuatan kekuasaan berupa penerapan hukum-hukum yang sejalan dengan prinsip Islam dan ketegasan di dalam menindaki setiap oknum yang bersalah tanpa pandang bulu. Kekuatan iman berupa fitrah Islam atau tauhid menjadi kekuatan mutlak, harus ada di setiap lini sisi potensi jiwa, langkah, pergerakan, warna pemikiran, tindakan, dan ucapan baik yang nampak atau tersembunyi, materi atau non-materi, besar atau kecil. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.